teman-teman yang punya kesempatan ada, waktu ada, tapi nggak mau belajar gitu. Sayang ya, bahwa harusnya waktu itu kita gunakan sebaik mungkin, bahwa ilmu itu penting loh ya. Usia saya 41 tahun, kerjaan sehari-hari berjualan gorengan di pinggir jalan, dekat pintu air karet. Tapi karena saya semangat, tetap rasa cinta untuk belajar itu masih ada, jadi saya tetap pengen belajar. Dan saya temukan YPAB itu banyak hal-hal baru di mana YPAB mengajarkan integritas, kebersamaan, dan mengajak kami untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar. Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pendidikannya. Pendidikan masih belum bisa dinikmati secara inklusif oleh mereka yang paling membutuhkan. Mulai dari awal sampai dengan akhir kita akan melihat masalah integritas di negara ini. Salah satu yang mencolok adalah bagaimana penyedia pendidikan itu berlomba-lomba untuk menyediakan pendidikan atas dasar uang dan luput untuk memberikan pendidikan yang sebenarnya. Ada beberapa yang kualitasnya sangat rendah atau bahkan yang terang-terangan hanya mengambil uangnya saja tetapi tidak memberikan pendidikan sama sekali kepada peserta didiknya. Beberapa penyedia pendidikan membiarkan adanya jam kosong, membiarkan adanya pengajar yang tidak memiliki kualifikasi yang cukup, atau bahkan di beberapa tempat pengajar-pengajar tersebut tidak memiliki remunerasi yang seharusnya. Tidak selalu harus mahal, tetapi intinya terjangkau dan memang tersedia. Seringkali masyarakat prasejahtera akhirnya menemui bahwa mereka mendapatkan akses kepada pendidikan walaupun gratis, tetapi kualitasnya itu sendiri yang tidak mereka dapatkan. Siapa tadi yang sudah bisa baca, tunjuk tangan dulu. Nah, bagi yang belum, Seto, Repa. Iya, nggak apa-apa. Makanya kalau ada kakak-kakak suruh belajar ya. Kan sukanya ada calis. Sebenarnya kalau kita lihat, mereka yang berasal dari masyarakat prasejahtera itu memiliki tantangan yang jauh lebih tinggi dari sekadar uang SPP, gitu ya. Dan kita selama ini sibuk memikirkan bagaimana mereka mendapatkan seragam sekolah, bagaimana mereka menjalankan study tour, bagaimana mereka membeli buku LKS. Melihat kurangnya akses pendidikan, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa Indonesia atau sering disebut YPAB hadir sebagai organisasi non-profit yang menyediakan pendidikan non-formal di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. YPAB menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat tanpa batasan apapun. Ada dua pihak yang menjadikan sasaran YPAB. Yang pertama adalah mereka yang berasal dari masyarakat prasejahtera. Yang kedua adalah mereka yang terpinggirkan. Jadi walaupun mereka bukan prasejahtera, tetapi mereka tidak dilirik sebagai target oleh para penyedia pendidikan. Mungkin karena usia,
mungkin karena agama, mungkin karena hal-hal lain yang sebetulnya tidak seharusnya menjadi tantangan buat mereka mendapatkan akses pendidikan. Kita mencoba untuk meniadakan berbagai macam latar belakang yang seringkali menjadikan hambatan bagi dia untuk mendapatkan akses pendidikan. Saya bilang kalau misalnya cuma bisa gambar stickman, ya nggak apa-apa, tapi tetap kasih usaha terbaik untuk membuatkan gambarnya. Terus diperbaiki, boleh. Karena semangat memperbaiki, ada penjelasan hal-hal seperti ini ada, terus dia ngomong sendiri contohnya seperti ini. Amin Halim, salah satu peserta didik YPAB, adalah seorang pria berusia 41 tahun yang kesehariannya berjualan gorengan di daerah pintu air karet. Semangat Amin untuk belajar tidak pernah padam, meski sudah tidak muda lagi. Kehidupan sederhananya tidak menghentikan Amin untuk kembali mengejar mimpinya yang tertunda untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sela-sela pekerjaannya. Dari pagi saya bangun tidur, sholat subuh, bersihin peralatan, terus setelah bersih-bersih peralatan beres semua sambil ngerebus air, berangkat ke tempat dagangan, lalu belanja ke pasar. Setelah itu mempersiapkan jualan sampai siang itu agak lumayan repot. Banyak yang bantu juga, ada istri, anak, kadang orang lain juga ngebantuin gitu. Saya dulu waktu kecil lulus SD itu langsung ke pesantren, dan di pesantren pun saya karena orang tua nggak punya ya, jadi di sana pun sambil bekerja dan kami memutuskan tidak sambil sekolah sampai kita lanjut umur sampai di lumayan tua, sampai kerja di Jakarta. Tapi karena saya semangat, tetap rasa cinta untuk belajar itu masih ada, jadi saya tetap pengen belajar. Kebetulan di tempat saya tinggal dekat sini ada YPAB berdiri, dan kami tahu betul YPAB berdiri kurang lebih tahun 2013-an ya. Kita tahu proses pembuatannya, maksudnya berdirinya YPAB, oh ternyata ada PKBM loh di sini. Saya harus bisa menyempatkan untuk belajar ya. Kadang di siang hari, kadang kan jualan kalau di siang hari agak lumayan longgar ya. Di situ saya berusaha untuk ngambil waktu, nyuri waktu untuk belajar ya, walaupun nggak sebegitu efektif orang-orang yang memang benar-benar belajar tanpa harus bekerja gitu kan. Tapi sebisa mungkin waktu itu kami gunakan sebaik mungkin walaupun hanya sebentar.
Sebagai seseorang yang telah lama meninggalkan dunia pendidikan formal, Amin merasa pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh YPAB membantunya untuk tetap termotivasi mengejar ketertinggalan dan juga mengejar mimpi yang lebih besar lagi. YPAB lebih menekankan pada semangat individual, artinya mendorong kami untuk tetap rajin belajar. Bukannya kita dicekokin untuk belajar, tetapi kita diberi motivasi bagaimana bukan hanya belajar di sekolah, tetapi belajar di rumah pun gimana caranya kami itu punya motivasi tinggi untuk belajar gitu. Jadi tutor-tutor itu selalu memotivasi kami agar punya semangat tinggi untuk belajar. SDA dulu ya? SDA dulu boleh. Sumber daya yang di dalam negeri belum tentu memenuhi kebutuhan apa yang di dalam negeri. Contoh hal kecil aja seperti kita berbicara tentang beras padahal Indonesia. Teman-teman kami terutama satu kelas ya itu sangat solid, dan di luar kelas itu sering banget kita ngadain Zoom bareng, itu kadang di malam Selasa, malam Kamis, paling enggak itu seminggu 2 kali ya belajar bareng sama mereka untuk ngerjain tugas. Dan teman-teman tuh sangat solid, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Iya, oke. Dry text. But itu apa artinya di dalam perasaan Anda apa? Komunikasi dengan cara seperti itu. Harus mengulang dari awal, kenapa sih? Tapi ada antara komunikan dan komunikator itu ada sesuatu yang miss. Dia mendengarkan, tapi dia nggak menatap lawan bicaranya. Karena dia beranggapan kalau menatap. YPAB support semuanya ya, mulai dari cara belajar kita di sana, terus buku apa yang kita butuhkan, terus kebutuhan yang lain. Makanya buku-buku di perpustakaan pun sangat banyak, karena berdasarkan kadang ditanya itu tutor nanya, kalian butuh apa? Kalian butuh buku apa buat kalian belajar, baik buat sekadar baca, komik, ataupun buku-buku cerita, buku-buku fiksi dan sebagainya. Di situ disiapkan dengan berdasarkan kebutuhan anak-anak. Berarti ini juga dong anggur. Karena selain jalur laut kita bisa lihat ya, China ini Mesopotamia, Mesir. Ini asal mula perdagangan itu dimulai. Memang dari interaksi dan kerjasama antar wilayah itu. Yang diinginkan dari dari tutor itu memang komitmen kita yang tinggi untuk benar-benar belajar. Makanya pada saat ada teman-teman yang nggak punya komitmen tinggi untuk belajar gitu, 3 kali 4 kali nggak masuk tanpa ada laporan, tanpa ada konfirmasi, ya dicoret gitu. Kami belajar itu lebih daripada ijazah. Tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan ijazah yang kami kejar, tapi ilmu yang harus kita dapat. Di balik kesibukannya sebagai konsultan IT, Rizal Aryadi dengan semangat meluangkan waktunya untuk menjadi relawan di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Jadi kita akan membahas mengenai latar belakang ini, mengapa ini diperlukan, mengapa kita diskusikan. Saat ini, Rizal berperan sebagai Ketua PKBM YPAB yang turut mendorong peserta didik YPAB untuk melanjutkan mimpi bersama dengan mentor-mentor profesional lainnya. Mungkin perlu dibalik, justru motivasi saya tiap harinya justru menjadi bertambah ketika saya mengajar Sabtu dan Minggu. Bayangkan Senin sampai Jumat saya bekerja
penuh waktu di sebuah perusahaan di mana akan menjadi rutinitas dan bisa jadi menambah stres. Sabtu Minggu ini adalah bentuk refreshing saya. Katanya tadi sudah kita ke deskripsi panel. Ada panel pertama seperti biasa. Mentor kami, tutor kami itu sebetulnya berasal dari para profesional, di mana mereka memiliki keleluasaan untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum, tetapi dengan pengayaan yang luar biasa berdasarkan profil mereka masing-masing. Sehingga apa yang mereka bawakan itu penuh dengan antusiasme dan kemudian mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Dunia ini sebetulnya seperti apa. Jadi bukan sekadar hanya rutinitas bahwa mereka harus belajar, tetapi mereka mengajak, ayo kita belajar sesungguhnya. Sampai mana yang Keseragaman yang kami tawarkan adalah keseragaman akses. Pada saat dia ternyata tidak mampu melihat dengan baik, kami tawarkan kacamata dengan gratis. Pada saat mereka ternyata memiliki ketidakleluasaan untuk pergi ke rumah belajar, kami berikan subsidi transportasi. Pada saat mereka ternyata kesulitan untuk belajar, ayo kita berikan buku secara gratis, kita pinjamkan. Gitu ya. Jadi keseragaman akses itu menjadi salah satu hal fundamental di YPAB. Kami akan merasa gagal jika seseorang lulus dari YPAB lalu kemudian mengatakan kami sudah selesai belajar. Mereka harus berbicara, saya akan belajar apa lagi sekarang. Jadi belajarnya sepanjang hayat. Yang kedua adalah mereka seharusnya menjadi agen perubahan di masyarakat mereka. Pada saat mereka menjadi agen perubahan, akhirnya dengan antusias juga kami akan mendukung supaya dia akan mencapai apa yang menjadi tujuan dia. Menjadi agen perubahan adalah hal yang dilakukan oleh Sayeni. Lulusan dari PKBM YPAB, Sayeni yang juga merupakan istri dari Amin sudah lebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di YPAB dan memutuskan melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah S1 di Universitas Terbuka, jurusan Sosiologi. 1. Pengabdian. Karena relawan tutor semua itu para pengabdi kan, para relawan yang memang tidak dibayar sepeser pun oleh YPAB-nya. Bahkan malah mereka yang kadang-kadang tuh berbagi gitu ke para peserta didiknya, berbagi apapun, mereka punya apa selalu dibagi ke kita, bukan cuma ilmu gitu, tapi materi juga kadang-kadang mereka berbagi gitu. Inspirasi seperti itu yang saya dapatkan dari para relawan tutor di YPAB gitu, dan itu saya terapkan kemudian ketika saya sudah masuk perkuliahan, ketika saya masuk di Universitas Terbuka. Saya bentuk kelompok belajar mandiri, kelompok belajar mahasiswa yang mana saya ajak tuh teman-teman untuk belajar, saya cari relawan tutor untuk ngajarin mereka, dan itu saya ke mahasiswa saya nggak mungut bayaran, relawan tutornya juga nggak saya bayar. Belajar apaan tadi sayang? Bahasa Indonesia sama matematika. Ulangan. Enggak, Ulangan. Gimana, susah nggak? susah.
sebenarnya awal mula saya meneruskan masuk ke YPAB kan, awal mulanya itu bukan cuma karena saya ingin lanjut pendidikan aja, tapi saya pengen ngasih contoh anak-anak nih mak, lihat nih mak lu udah tua tapi masih semangat belajar gitu, maka jangan kendor. Yang mana pelajarin? Yang ini? Yang ini. Apa ini? Kata berimbuan. Tapi udah dikasih tahu sama Bu Guru. Udah. Imbuanmu adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Ini kan contoh ya, membeku, mendidih, apa ini? Dengan saya kuliah itu saya pengen anak-anak ini ngelihat emaknya aja masih semangat, jangan ngendor, ayo dong gitu kan. Langkah kalian tuh masih tinggi, masih panjang. Emak kalian tuh nggak selamanya ada gitu kan, nyuapin kalian. Kalau emak bapak kalian udah nggak ada, mau sama siapa? Kalau kalian nggak benar-benar secara mental, secara pendidikan kuat, itu sih sebenarnya. Sebagai istri, sebagai partner hidupnya gitu kan, karena saya juga dulu disupport, saya juga balik mensupport dia gitu kan, bahwa ya belajar itu penting kok, walaupun ya di usia kita tuh orang banyak bertanya buat apa sih ijazahnya. Ijazah itu bukan yang kita cari sebenarnya ya, tapi ilmunya. Saya punya prinsip bahwa karena saya seorang muslim, bahwa menuntut ilmu mulai dari gendongan ibu ya sampai meninggal itu kan wajib untuk menuntut ilmu sejauh itu gitu. Karena ilmu itu kan pelita ya untuk semua orang.